Kak, kita keluar yuk. Ajak Keiza yang baru memasuki kamar Wulan. Mau kemana? Kita jalan-jalan saja daripada diam di rumah. Sahut Keiza seraya memeluk kakaknya dari belakang. Baiklah. Ucap Wulan dengan tersenyum bahagia. Seminggu ke depan dia akan menghabiskan waktunya di sini. Dia sengaja mengambil cuti agar bisa merenung memikirkan kehidupannya. Mereka keluar menggunakan mobil milik Keiza. Wulan teringat kembali dengan Sam. Dia merutuki pikirannya yang tidak bisa terlepas dari bayang-bayang Sam. Mungkin karena semua fasilitas mewah ini adalah pemberian dari Sam. Mobil yang dikendarai oleh Keiza membawa mereka menikmati pemandangan taman kota di sore hari. Taman tampak ramai oleh pengunjung yang sedang bermain-main bersama anak-anak yang berlarian dengan bahagia. Wulan membayangkan nantinya dia juga akan seperti itu. Membawa anak bermain saat sore hari. Rasanya hidupnya akan menjadi lengkap nantinya setelah kehadiran anaknya. Wulan, teriak seseorang yang berjalan menuju tempat mereka. Mata Wulan membola saat melihat seorang laki-laki yang berjalan menuju tempat duduknya. Laki-laki dengan setelan kantor lengkap yang telah memanggil namanya adalah laki-laki yang pernah menyukainya. Hai, Ken, apa kabar? Ucap Wulan seraya tersenyum manis. Kabar baik, Lan, lama tidak bertemu. Kamu kemana saja selama ini? Tanya Kenzi seraya duduk di samping Keiza. Aku di Jakarta. Ken, kamu kerja di mana sekarang? Aku juga di Jakarta kok, Lan. Kebetulan ada kunjungan kerja ke sini. Sekalian pulang kampung sambil meninjau pembangunan mall yang di pusat kota. Wulan hanya tersenyum saja mendengar ucapan Kenzi. Boleh aku minta nomor telepon kamu? Tanya Kenzi dengan mengeluarkan ponselnya. Wulan menganggukkan kepalanya seraya menyebutkan nomor miliknya. Dengan sigap pria itu mengetik nomor Wulan dan menekan tombol calling di layar ponselnya. Panggilannya tersambung namun tidak ada jawaban dari seberang. Aku enggak bawa ponsel. Ken, sahut Wulan. Oh, pantesan enggak ada yang menjawab panggilannya. Nanti kamu save nomor aku ya. Ucap Kenzi seraya mengirimkan pesan singkat kepada Wulan. Wanita itu mengangguk patuh. Selanjutnya mereka bercerita banyak hal hingga sinar mentari mulai menghilang di ujung bumi. Mereka memutuskan untuk pulang kembali ke rumah masing-masing saat cahaya terang telah digantikan oleh malam yang menjelma di angkasa. Waktu terus berlalu dengan sangat cepat. Tanpa terasa seminggu sudah Wulan berada di kampungnya. Siang nanti dia sudah harus kembali lagi untuk bekerja. Nanti temani kakak ya saat menjelang melahirkan. Pinta Wulan saat mereka tengah menikmati sarapan bersama di meja makan. Baik, Kak. Jawab Keiza patuh. Jangan lupa memberikan kabar jika sudah sampai di sana nantinya, Lan. Hati-hati di sana. Cepat kasih kabar jika terjadi sesuatu. Ucap ibu. Baik, Bu. Wulan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Wulan diantarkan oleh Keiza menuju bandara. Mereka segera turun begitu sampai di bandara. Jaga diri baik-baik, ucap Wulan saat mereka akan berpisah. Baik, Kak. Jangan lupa hubungi Ki jika kakak sudah sampai. Ujar Keiza seraya memeluk dan mencium kakaknya dengan sayang. Sepanjang perjalanan menuju kontrakannya, Wulan telah mengambil keputusan bahwa dia akan melupakan Sam untuk selamanya. Menghapus nama Sam dari hatinya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan menerima laki-laki lain di dalam hidupnya pada masa yang akan datang. Setiap harinya, Wulan menjalani rutinitas yang sangat padat. Hari ini adalah jadwalnya untuk memeriksakan kandungannya. Hari ini genap sudah usia kandungannya memasuki 5 bulan. Meskipun usia kandungannya masih 5 bulan, tetapi Wulan merasa cepat lelah dan napasnya juga terasa mulai sesak karena perutnya yang sangat besar layaknya orang yang hendak melahirkan. Wulan tersenyum bahagia seraya mengelus perutnya yang sudah tampak membesar sambil menunggu antrian di tempat praktek Dr. Raymond. Setiap bulannya, Wulan tidak pernah absen untuk memeriksakan kesehatan diri dan bayinya. Apalagi jika dia merasakan sesuatu yang lain dengan tubuhnya. Begitu sampai di depan ruangan. Setelah mendaftarkan diri untuk pemeriksaan kepada perawat yang bertugas, Wulan diminta untuk duduk terlebih dahulu sambil menunggu nomor antriannya terpanggil. Ibu Wulan Balkis. Seorang perawat memanggil namanya. Wulan segera berdiri dari duduknya dan menuju ke depan untuk menjalani pemeriksaan luar. Cek tensi dulu ya, Bu.
Sahut perawat dengan tersenyum sambil memasangkan alat pengukur tensi digital di lengan Wulan. Tensinya bagus, Bu. Apa ada keluhan? Tanya perawat sambil membuka alat pengukur tensi dengan hati-hati. Wulan menyampaikan keluhannya yang gampang lelah dan napasnya yang mulai sesak di usia kandungan yang baru 5 bulan. Selesai pemeriksaan di luar, Wulan menunggu namanya untuk dipanggil. Menunggu 10 menit. Namanya terpanggil untuk pemeriksaan dengan dokter. Wulan memasuki ruangan praktek Dr. Raymond setelah namanya dipanggil oleh seorang perawat. Selamat sore, Lan. Wulan menganggukkan kepalanya dengan sopan saat Dr. Wulan menyapanya dengan sopan. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa ada keluhan? Dr. Raymond membaca hasil lembaran kertas di mejanya, yang merupakan hasil pemeriksaan Wulan di luar tadi. Mudah lelah. Napas terasa sesak. Dok, jawab Wulan. Baiklah. Cek dulu ya, sahut Dr. Raymond dan meminta Wulan untuk berbaring di kasur. Seorang perawat mengoleskan gel di atas perut Wulan dengan hati-hati. Dr. Raymond mulai menggerak-gerakkan alat untuk USG di perut Wulan. Kandungannya sudah 5 bulan ya. Keadaannya sehat. Beratnya juga normal. Semuanya baik-baik saja. Selamat ya. Lan bayinya kembar. Ucap Dr. Raymond dengan tatapan lurus menatap layar monitor yang ada di depannya. Kembar dok, tanya Wulan dengan kurang yakin seraya menatap layar besar di dinding ruangan itu. Iya, anaknya 4 orang. Ucap Dr. Raymond dengan wajah berseri. Ini merupakan pengalaman pertamanya setelah hampir 5 tahun menjadi seorang dokter kandungan. Hah, mata Wulan membesar saat mendengar penuturan Dr. Raymond tersebut. Kepalanya mulai membayangkan hal-hal yang tidak pantas untuk dipikirkannya. Jangan dijadikan beban, Lan. Dinikmati prosesnya. Pastinya akan membuahkan kebahagiaan. Dr. Raymond meletakkan alatnya kembali. Perawat yang membantu Dr. Raymond segera membersihkan perut Wulan dengan cepat menggunakan tisu. Selanjutnya Wulan diperbolehkan bangun dari tempat tidur. Vitaminnya juga harus double ya, Lan. Karena ada 4 nyawa di dalam sana. Sebaiknya jangan terlalu capek bekerja. Dan kalau bisa segera ambil cuti 1 bulan menjelang melahirkan. Pastinya akan sangat lelah nantinya seiring dengan bertambahnya usia kandungan. Dr. Raymond menjelaskan beberapa hal kepada Wulan. Nanti biaya persalinannya akan saya kasih diskon karena ini merupakan pengalaman pertama saya selama menjadi dokter kandungan. Wulan tersenyum bahagia saat mendengar penuturan dokter tampan yang baik hati tersebut. Terima kasih, dok, ucap Wulan sambil menganggukkan kepalanya dan pamit keluar ruangan. Hari demi hari berlalu dengan sangat cepat. Usia kandungan Wulan sudah 8 bulan. Di usia kehamilannya yang sudah segitu, Wulan sudah mulai susah untuk bergerak. Perutnya sudah terlihat sangat besar karena ada 4 orang bayi di dalam rahimnya. Dia juga sudah ditemani oleh ibu serta Keiza semenjak bulan lalu. Wulan juga sudah mengurus surat cutinya. Dia diberikan cuti selama 5 bulan oleh perusahaan. Waktu yang lama memang jika dibandingkan dengan karyawan lainnya. Tetapi keadaan Wulan benar-benar tidak memungkinkan lagi untuk bisa ke kantor. Jika terus dipaksakan, takutnya akan mempengaruhi kondisi bayi yang dikandungnya. Untuk berjalan saja sudah susah payah ditambah lagi dengan perutnya yang sudah beradu dengan meja kerja. Pihak perusahaan memberikan izin dengan mudah karena perusahaan tersebut adalah milik sahabatnya sendiri ditambah lagi dengan pertimbangan Wulan yang hamil anak kembar. Memasuki usia kandungan 9 bulan. Bolak-balik ke kamar mandi seakan menjadi rutinitas baru baginya. Rasa lelah sangat terasa di tubuhnya. Tetapi dia sangat bahagia saat membayangkan bayi-bayi mungil yang akan hadir memenuhi kehidupannya yang sendirian dan kesepian selama setahun terakhir. Semuanya sudah siap, Lan. Tanya ibu saat memeriksa perlengkapan melahirkan di dalam kamar Wulan. 2 buah tas besar untuk perlengkapan bayi serta 1 buah tas besar yang berisi semua perlengkapan untuk Wulan. Sudah, Bu. Jawab Wulan. Jangan sampai ada yang ketinggalan, sayang. Susah juga jadinya kalau nanti bolak-balik. Ucap ibu yang masih ragu karena kalau sudah melahirkan maka mereka semua akan disibukkan oleh bayi yang berjumlah 4 orang itu. Rasanya sangat tidak mungkin untuk mencari apa yang kurang saat melahirkan nanti. Rasanya semuanya sudah lengkap, Bu. Jika ada yang kurang nantinya, tinggal minta tolong Keiza untuk membelikannya. Ujar Wulan dengan napas yang mulai sesak. Yah,
Begitulah keadaannya di kehamilan yang hanya menghitung hari saja. Napasnya akan terasa sesak jika banyak berbicara dan detak jantungnya juga akan terasa lebih cepat jika kelelahan. Nanti pulang melahirkan langsung pindah rumah saja, Lan. Agar tidak susah memindahkan anak-anak nantinya. Sahut ibu yang diangguki oleh Wulan. Wulan telah membeli sebuah rumah di kawasan yang tidak terlalu jauh dari perusahaan. Semuanya agar dia mudah untuk meninjau anak-anaknya nanti setelah dia mulai bekerja kembali. Bagaimana rasanya sekarang, Lan? Tanya ibu sambil melipat beberapa kain panjang yang baru selesai dicuci bersih. Sudah sering nyeri-nyeri, Bu. Jawab Wulan seraya mengelus-elus perutnya yang tengah kontraksi. Hari ini adalah hari persalinan Wulan. Sesuai dengan saran Dr. Raymond, Wulan telah menjalani operasi sesar dari 1 jam yang lalu. Anggota keluarganya menunggu dengan perasaan berdebar di luar ruangan. Bapak teringat dengan Sam saat dia harus menunggui Wulan keluar dari ruangan operasi. Sama halnya dengan saat Keiza menjalani operasi dahulunya. Saat pertama kali pertemuan Wulan dengan Sam. Setetes bulir bening menetes dari pelupuk mata Bapak saat membayangkan semuanya. Bahagia karena sebentar lagi dia akan menyandang status sebagai seorang kakek. Tetapi juga sedih saat membayangkan cucunya akan dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ayah. Yang sabar, Pak. Sebaiknya kita berdoa untuk kelancaran operasinya. Ucap Keiza seraya menggosok-gosok punggung bapaknya dengan sayang. Seakan memberikan kekuatan kepada orang tua yang sangat dicintainya itu. Ki tahu. Pastinya Bapak tengah memikirkan kakaknya yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Mereka semuanya sangat sedih dengan masalah yang menimpa rumah tangga Wulan. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang memperlihatkan kesedihannya di depan Wulan. Selama ini yang ada hanyalah memberikan motivasi buat Wulan agar wanita itu tetap tabah dan kuat dalam menjalani semuanya. Apalagi di masa kehamilannya. Mereka takut jika membahas masalah itu lagi. Pastinya Wulan akan sedih karena wanita hamil itu kan gampang banget sedih. Pihak keluarga menunggu di luar ruangan operasi dengan jantung yang berdebar-debar. Keringat dingin tampak menetes di dahi sang ibu saat menunggu pintu ruang operasi terbuka. Setelah menunggu hampir 2 jam lamanya, pintu ruangan operasi terbuka. Bapak dengan cepat menemui Dr. Raymond yang baru saja keluar dari ruang operasi. Bagaimana keadaan Wulan? Dok, sapa Bapak dengan napas yang memburu. Alhamdulillah. Operasinya berjalan lancar, Pak. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruangan rawat. Anak dan bayi dalam keadaan sehat. Ucap Dr. Raymond sambil berjalan menuju ruangannya. Bapak duduk kembali dengan perasaan lega. Mereka menunggu dengan tenang karena para perawat sedang membersihkan Wulan dan juga bayinya di dalam ruangan operasi. Setelah selesai dibersihkan, maka Wulan akan segera dipindahkan. Mereka hanya menunggu di luar sampai Wulan dipindahkan. 30 menit kemudian, Wulan pun dipindahkan ke ruangan perawatan. Air mata Wulan menetes saat melihat bayi mungil yang berjumlah 4 orang tersebut. Dengan jenis kelamin 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Lengkap sudah kebahagiaannya saat melihat bayi yang tertidur dengan mata terpejam sambil menggerak-gerakkan mulutnya yang mungil. Dikasih ASI dulu, Lan. Wulan merentangkan tangannya saat ibu memberikan bayi yang berada di dalam gendongannya itu. Assalamualaikum sayang bunda. Ucap Wulan pelan seraya mengelus pipi anaknya dengan air mata yang menetes kembali. Bayi tersebut langsung menggerak-gerakkan bibirnya seakan-akan mengerti dengan ucapan sang mama. Terima kasih atas kehadirannya sayang. Bisik Wulan dengan air mata yang tidak bisa ditahannya lagi. Rasa haru, sedih dan bahagia bercampur menjadi satu. Dia bersyukur karena telah diberikan kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa dengan menitipkan bayi-bayi mungil ini di rahimnya. Wulan berharap semoga saja semuanya akan merubah kehidupannya ke depannya. Jangan bersedih lagi, sayang. Ingat, kamu harus bahagia. Jangan dipikirkan lagi masa lalu yang kelam. Saatnya kamu memikirkan anak-anak ke depannya. Nasihat ibu seraya mengelus rambut Wulan dengan sayang. Sebagai orang tua, mereka juga kecewa karena semenjak kejadian itu, Sam tidak pernah lagi menghubungi mereka. Bahkan untuk menanyakan kabar saja sudah tidak pernah. Mungkin Wulan memang benar bahwa Sam sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah dirawat selama 5 hari di rumah sakit,
Wulan dan bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang karena ibu dan anak dalam keadaan yang sehat dan tidak memiliki masalah. Sesuai dengan rencana sebelum melahirkan, Wulan langsung pulang ke rumah yang baru dibelinya sebelum melahirkan. Semua barang-barang juga sudah dipindahkan ke rumah baru tersebut. Rumah yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk Wulan tempati dengan anak-anaknya nanti. Pekarangan rumah yang luas telah dirancang Wulan sebagai tempat bermain serta aneka pohon buah-buahan yang sudah tumbuh besar dan berbuah yang menjadi pohon penghijauan di sekitar rumah. 2 orang asisten rumah tangga yang akan membantu Wulan nantinya menyambut kedatangan mereka di rumah itu. Yah, semuanya akan berubah sesuai dengan konsep yang diciptakan oleh Wulan. Dia sudah tidak mengingat Sam lagi. Kehidupan masa depan anak-anaknya jauh lebih penting daripada memikirkan masa lalu yang pahit. Sesuai dengan keinginan orang tuanya. Berubah dan melupakan masa lalu memang membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi berkat tekadnya Wulan pasti akan bisa melewati semuanya. Ponsel Wulan yang berada di atas meja bergetar. Terlihat chat dari Selby di layar depan. Wulan membuka ruang chat dengan Selby. Selby, gimana kabarnya? Lan. Udah pulang belum? Wulan, alhamdulillah sehat. Sel, sudah pulang kok. Selby, oke. Aku akan ke sana pulang kerja nanti. Wulan, baiklah. Wulan berjalan menuju kamar twins. Ibuk dan Keiza masih di sini sampai Wulan sembuh pasca operasinya. Lagian Ibuk juga khawatir untuk meninggalkan Wulan sendirian meskipun ada 2 orang asisten rumah tangga yang membantunya di rumah. Jam 5 sore. Setelah jam pulang kantor Selby langsung menuju rumah Wulan. Di perjalanan tidak lupa dia singgah di supermarket untuk membelikan sesuatu buat twins serta makanan dan buah-buahan untuk Wulan juga. Setelah mengendarai mobil selama 15 menit, perlahan mobil Selby memasuki pekarangan rumah Wulan. Tanaman yang menghijau menjadi penyejuk untuk matanya yang telah lelah seharian berada di depan layar komputer. Udara sore yang berhembus dengan sepoi-sepoi seakan menambah kesan asri di rumah yang ditempati oleh Wulan tersebut. Selby mengetuk pintu rumah dengan pelan yang dibukakan oleh seorang wanita parubaya. Assalamualaikum Bu. Saya temannya Wulan. Selby menyapa dengan sopan. Silakan masuk. Nona, Bu Wulan sedang di kamar twins. Ucap wanita tersebut seraya membungkukkan badannya kepada Selby. Selby memasuki rumah Wulan dengan perlahan. Matanya memperhatikan sekeliling ruangan rumah yang terlihat minimalis dengan perabotan yang mahal. Di ruang keluarga tampak foto pernikahan Wulan dengan suaminya. Mata Selby tidak berkedip saat melihat wajah suami Wulan yang dikenalnya melalui media sosial. Ternyata sosok publik figure yang menjadi idola kaum wanita termasuk dirinya itu adalah suami dari sahabatnya sendiri. Silakan Nona, ucapan Art tersebut membuyarkan lamunan Selby. Selanjutnya dia melangkahkan kakinya menuju lantai 2 rumah minimalis tersebut. Langkah kaki Selby berjalan menuju sebuah kamar yang didesain secara khusus untuk anak-anak. Dinding kamar yang berwarna biru lembut dilengkapi dengan lukisan-lukisan lucu di dindingnya membuat mata yang memandang menjadi tenang. Lucunya, ucap Selby saat melihat bayi-bayi lucu anak Wulan. Selamat ya, Lan. Duh, yang udah langsing. Sahut Selby seraya memeluk Wulan. Terima kasih, Sel. Jawab Wulan dengan tersenyum bahagia. Ayahnya di mana? Lan. Perasaan Wulan bergetar mendengar pertanyaan Selby. Sudah kembali kerja kemarin. Sel. Izinnya cuma seminggu. Wulan berusaha menjawab dengan alasan yang logis hingga Selby pun tidak bertanya lagi. 3 tahun sudah berlalu semenjak Wulan melahirkan twins. Bunda. Teriak Hana yang berlari ke arah Wulan yang sedang menyiapkan sarapan. Bunda tolong. Ucap Hani yang juga berlari ke arah Wulan. Ada apa sayang? Jangan lari-lari. Entar Princess Bunda jatuh. Wulan merundukkan tubuhnya untuk memeluk kedua putrinya itu. Kakak tuh Bunda. Ucap Hana yang melihat ke arah kakaknya dari celah kaki Wulan. Jangan nakal, Kak. Wulan menengahi anak-anaknya dengan lembut. Yah, begitulah keadaan rumah setiap harinya. Ada yang bertengkar memperebutkan mainan. Ada juga yang menangis karena keinginannya yang tidak tercapai. Macam-macam tingkah mereka setiap hari. Tetapi Wulan sangat bahagia dengan semua itu. Apalagi di saat malam tiba. Maka Wulan akan tidur di tengah-tengah mereka secara bergantian setiap malamnya. Jika tidak demikian, maka sudah bisa dipastikan mereka akan berantem.
Bukan berantem Bunda. Hana tuh. Jawab Hafiz dengan memajukan bibirnya ke depan seraya menatap Hana dengan mata melebar. Sudah. Ayo semuanya duduk dulu. Kita sarapan bersama. Ucap Wulan sambil menyalin nasi goreng yang telah matang. Hana mau pakai sosis. Bunda. Ucap Hana sambil duduk di kursinya. Hani mau pakai bakso. Bunda. Hani juga ikut merekus kesukaannya. Kalau Hafiz pakai telur mata sapi. Bunda. Ujar Hafiz. Telur dadar. Bunda. Terdengar suara Hanif yang juga tidak mau kalah dengan kakak-kakaknya itu. Iya sayang. Tenang. Semuanya akan Bunda buatkan sesuai dengan permintaannya masing-masing. Jawab Wulan dengan tersenyum. Begitulah keadaan rumah yang selalu ramai setiap harinya oleh suara anak-anak dan beragam permintaan yang tidak pernah sama. Asteris. Der. Ponsel Wulan bergetar. Ada panggilan dari Rere sahabat lamanya. Ya. Halo Re. Lagi di mana sekarang? Lan. Di rumah. Re. Ada apa? Tanya Wulan karena tidak biasanya sahabatnya itu menelpon. Aku mau ke sana. Sare lokasi ya. Lan. Jawab Rere dari seberang sana. Oke. Wulan pun mematikan sambungan teleponnya dan segera mengirimkan lokasi rumahnya kepada Rere. Setengah jam selanjutnya, Rere telah berdiri di depan rumah Wulan. Assalamualaikum. Ucap Rere saat memasuki rumah Wulan yang dibukakan oleh Vela pengasuh anak-anak Wulan. Silakan masuk, Bu. Vela mempersilakan masuk dengan sopan seraya bergeser dari tempatnya untuk memberikan Rere akses jalan. Wulan ada. Saya Rere temannya. Rere memperkenalkan diri. Oh, ada Bu. Sebentar saya panggilkan. Pamit Vela dan menghilang dari ruang tamu yang dibatasi dengan dinding. Ada tamu. Bu. Ucap Vela saat sampai di ruang keluarga. Siapa? Vel. Tanya Wulan dari ruang keluarga saat sedang menyuapkan makan Hana yang sedang ngambek dan tidak mau makan sendiri. Temannya. Bu. Vela menghampiri Wulan dan mengambil alih piring untuk menyuapkan Hana makan. Ya sudah. Bantuin Hana ya, sayang. Makannya dilanjutin sama Kak Vela aja ya. Bunda ke depan sebentar. Ucap Wulan kepada anaknya seraya berdiri dari duduknya dan berjalan menuju ruang tamu. Reri. Teriak Wulan dengan bahagia. Hai, aku kangen banget sama kamu tahu. Ucap Rere sambil memeluk Wulan. Apa kabar sekarang? Oh iya. Anak-anak kemana? Kok enggak kelihatan? Pertanyaan beruntun Rere membuat Wulan menggeleng-gelengkan kepalanya. Nanya itu satu-satu. Re, main borong gitu. Aku bingung mau jawab yang mana duluan. Kamu tinggal jawab saja semuanya. Ucap Rere seraya tertawa lepas. Alhamdulillah sehat. Re, anak-anak ada di atas. Ada yang tidur dan ada juga yang nonton. Maklum anak aku sama kayak taman bermain. Jawab Wulan tersenyum. Aku kangen mereka loh. Kebetulan aku ada jadwal di kota ini. Makanya disempatkan mampir. Sekalian mau numpang nginap sampai lusa. Ujar Rere. Boleh kok, Re. Jangankan sampai lusa. Re sampai bulan depan juga enggak masalah. Akunya malah senang dikunjungi sama kamu. Jawab Wulan. Aku tadi beliin sesuatu buat twins. Pastinya mereka akan suka. Ucap Rere seraya membuka kantong plastik yang berisi mainan robot-robot, mobil-mobil dan boneka princess. Begitulah Rere. Pastinya akan membelikan twins mainan setiap kali datang berkunjung. Sudah berapa kali aku bilangin. Jangan membelikan mereka mainan lagi. Mainan yang kamu belikan kemarin-kemarin masih bagus kok. Wulan merasa enggak enak dengan semua pembelian Rere. Karena harganya lumayan mahal dan belinya juga langsung banyak gitu.